Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana, Mas Roy Suryo? Mas Roy nuduh saya? Enggak. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. Bukan, ini Mbak Tisa mengatakan Bapak saya menjawab pertanyaannya Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya nggak jelas. Iya. Mbak Tifa, Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat Siapa? kabar media. Enggak, siapa tadi? Cuplikannya, Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh, ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak Lah iya salah. Oke, salah ngomong Mbak Anda nggak Tifa. boleh bohong loh. Iya, cuplikannya Pak. Tolong dibaca. Tribunnews.com saya bacakan. Roy Suryo menyindir penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal kasus itu ijazah. medianya tolong dipanggil. Kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu. Jadi kita juga ngomong berdasarkan hasil informasi ijazah Joko Widodo. Roy tampaknya ketakutan dengan bocoran Arianto Sutadi soal jumlah tersangka di kasus ijazah Jokowi itu. Ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi itu merupakan upaya adu domba. Medianya mana, Pak? Teman-teman nih, Bang Roy. Silakan itu. Tribunnews. Oke. Bukan Tribunnews. Sudah berkali-kali, Pak. Kita Ya panggil itu silakan aja. Nah juga tadi udah Mungkin teman-teman saya bisa Tribunnews didengarkan yang dulu. dipanggil karena Tribunnews kita sering banget menghadirkan informasi dan data sudah kita lihat dulu Pak Arianto. Ya. Makanya malam hari ini kita ingin konfirmasi ke Pak Arianto Sutadi. Makanya saya balik bertanya. Apakah ada? Bapak bertanya. Saya bertanya jawab kan di saya sini. tanya siapa yang nuduh saya itu ngadu domba? Kalau di tulisan ini, Pak Roy Suryo. dia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi merupakan upaya adu domba. Silakan ditanggapi. Ya. Itu kan pernyataan koran ya ngomong itu. Tribunnews. Yang bersangkutan sekarang saya tunjuk ini tidak ngaku kan? Ya enggak, ini palsu. Ya makanya itu kan tidak ngaku kan? Berarti kan yang bukan ngadu tidak domba. ngaku, tidak pernah. Jadi yang ngadu domba itu ya Tribun itu. Nah, ya, setuju, Pak. Nah, terus kemudian kenapa kok ini jadi rame banget? Karena masing-masing bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing. Dari pihak yang menuduh itu maka bukti teori saintifik dan sebagainya yang menurut dia itu valid buktinya. Sementara yang dituduh ini, ayolah dibawa ke pengadilan, itu kan. Nah sekarang ya gaduh ini bagi saya makin rame makin sulit, saya nggak problem, karena sekarang sudah menjurus kepada ke arah yang benar. Karena apa? Yang namanya menuduh ijazah palsu itu adalah tindakan pidana, harus diproses apakah ini pidana atau tidak. Makanya dilaporkan kan, masing-masing melapor. Sudah dilaporkan, satunya dilaporkan ke Barreskrim, singkatnya ya, banyak sekali laporan yang lain. Yang satu laporan ke Polda Metro kan gitu kan. Yang laporan ke Barreskrim, sisanya dianggap oleh polisi itu bukan tidak pidana, sehingga dari laporan pun tidak bisa naik kepada penyidikan. Akhirnya dihentikan. Kurang terima kan? Nggak apa-apa. Terus kemudian beralih kepada yang dilaporkan di Polda Metro. Kalau yang di Polda Metro kan tuduhannya kan pencemaran nama, provokasi, provokator dan sebagainya gitu ya. Nah makanya sekarang yang di Barreskrim sudah selesai, stop, walaupun itu tidak diakui oleh yang pihak sini gitu ya. Tadi itu nggak benar, nggak valid lah, pokoknya nggak sah gitu. Sekarang tinggal di Metro. Saya sudah sarankan kepada Polda Metro, you sekarang menjadi taruhan untuk mencari kebenaran di dunia ini. Antara lain adalah you harus buktikan apakah ijazah ini betul-betul asli atau palsu. Dengan bukti-bukti yang dimasukkan baik oleh yang melaporkan itu ijazah palsu maupun dari yang melaporkan bahwa itu ijazah asli. Diramu semua itu nanti di Polda Metro. Ya. Terus kemudian Polda Metro nanti kalau seandainya itu nanti ternyata apa yang dikatakan Barreskrim itu benar, maka dia cek lagi ini benar apa enggak. Dia mesti nyari bukti-bukti yang baru-baru ini tadi ya. Masukkan aja tadi yang ceritakan Pak Roy Suryo banyak skripsinya palsu, boleh masukkan aja. Nanti itu untuk bukti-bukti yang meringankan untuk ijazah yang palsu ini. Tapi dari pihak Pak ini penyokong Pak Jokowi juga menyampaikan juga nanti ada kira-kira ya di sini 100 bukti, di sini 100 bukti dimasukkan dalam berkas supaya bisa dibaca oleh hakim. Di satu sisi kan ini kesimpulannya kan ada dua nih, kemungkinan ini pasti terbukti apa tidak. Nah kalau ini terbukti ini asli, maka tuduhan yang sini bukti-bukti bahwa ini pencemaran dan sebagainya ini masih akan terbukti kalau ini terbuktinya ini asli.
Masalahnya gitu sekarang. Jadi sekarang prosesnya sudah pada proses pidana untuk mencari bukti, adu bukti yang disampaikan oleh para pihak sana, pihak sini dia jadikan satu untuk masalah ijazah asli plus untuk apakah itu fitnah ataupun provokasi dan sebagainya itu nanti akan diramu dalam suatu berkas. Saya berharap berkasnya seperti berkas korupsi itu. Berkas korupsi pernah lihat nggak? Tebal. Satu meter sampai. Tebal banget. Iya, soalnya anak saya pernah dulu riset mencari berkas yang tertipis itu nggak ada, yang 15 cm itu nggak ada berkas korupsi. Nah kalau berkas ini sebetulnya simple, tapi kan banyak, kan ribuan. Tayangan-tayangan digital itu kalau kita potong-potong itu tadi contoh. Pak Roy menerangkan skripsi palsu aja udah berapa tadi? 20 menit kan? Iya. Nah itu kalau seandainya dirangkum semua kan jadi panjang sekali itu. Nah, mudah-mudahan kayak gitu prosesnya. Nanti itu dikirim ke jaksa kalau memang itu memenuhi syarat untuk disampaikan ke hakim pasti memenuhi syarat itu. Tinggal nanti hakim yang membuktikan. Mudah-mudahan hakim itu baca semua itu tadi yang dibikin oleh polisi itu tadi. Itu kan bagaimana? Itulah nanti diputuskan oleh hakim. Cuma nanti ya kalau hakim sudah mutus jangan protes lagi. Katanya hakimnya membela Pak Jokowi gitu. Yang terjadi kan kayak gitu loh. Jadi saya kembali kepada siapa tadi yang menuduh-nuduh itu tadi ya. Itu tadi terbukti kan. Koran diadu-adu. Kita itu memang sekarang lagi diadu-adu. Nah, sekarang ada potensi diadu gini, saya diadu domba, saya nggak apa-apa dengan Pak Roy. Itu hampir berkelahi tadi. Tolong media ya, termasuk Tribun itu kan udah terkenal. Jangan jadi provokator tukang adu domba itu. Jadi nggak ada ya mengatakan Mas Rosrio nggak ada mengatakan adu domba. Kita diadu domba oleh. Kita case close dulu yang ini sangat disesalkan ya, karena kemarin pada saat press conference ya dari Badan Reserse Kriminal, dari Barreskrim itu menampilkan quote and quote alat bukti. Dan yang ditampilkan pertama kali sebagai pembuka itu adalah Harian Kedaulatan Rakyat edisi tanggal 18 Juli 1980 atau dalam kurung 5 puasa disebut 1912. Ini tidak ada yang kebetulan, Mbak. Terus terang saya katakan ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu saya dengar kata puasa, saya langsung melihat ke korannya. Penulisan puasa dalam bahasa Jawa itu poso. Ya? Nah itu yang kita lihat. Clear banget itu ya. Itu penulisannya tuh ternyata di situ puasa. Saya udah konfirmasi langsung ke KR. Salah satu kemungkinan ini reproduksi atau dibuat baru. Jadi saya tuh sangat menyesalkan kalau katanya ini bukti otentik diangkat oleh Mabes Polri. Kenapa Mabes Polri mau terima bukti kayak gini? Ini bukti yang tidak benar, ini tidak otentik, gitu. Jadi jelas betul kalau kemarin tuh skripsinya pun sudah kita, ijazahnya pun sudah kita uji. Kita ngikutin metodenya Barreskrim. Oke, dengan pembanding, saya menemukan 3 ijazah pembanding. 1115 punyanya Frono Jiwo, 1116 punyanya almarhum Hari Mulyono, 1117 punyanya Dwi Murtiningsih. Ya, kita bandingkan. 3 itu identik, tapi 3-3-nya tidak identik dengan 1120 yang miliknya Joko Widodo. Jadi kan aneh. Itu contoh ya bahwa yang di sana itu tidak percaya dengan kemandirian ataupun keobjektifan daripada Barreskrim kan, gitu kan. Tadi kan katanya kalau membandingkan ijazah 3 itu identik semua. Gitu. Tetapi dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. Saya tanya, pernahkah Pak Suryo memegang visa aslinya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang 3 identik itu? Jawab. Iya. Pernah enggak? Jawab aja. Pernah 3 identiknya enggak dibuka sama Mabes Polri? Enggak, jangan gitu. Loh iya, jadi gimana Mabes Polri enggak terbuka? Ini kalau kan, 3-nya dibuka, gitu ya, coba. Enggak, kita jujur aja Pak Arianto. Dengarkan dulu. Ini jawabannya pernah atau enggak gitu. Tadi kan Pak Roy ngomong. Iya. 3 di sana. Dijajar. Kita udah buktikan ini 3 sama. Ya. Gitu kan? Itu jelas. Frono Jiwo jelas. Sama. Sri Murtiningsih jelas. Nah, 3 itu almarhum jelas. Ada itu Pak. Itu ada. Tapi kan kemudian kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan tidak identik. Ya, betul. Dari mana Pak Roy bisa ngomong bahwa itu tidak identik? Oh ada, hasilnya ada, researchnya ada. Clear. Jelaskan lagi. Yes, itu clear banget. Nah, saya tanya ya, kalau hasil risetnya clear. Ya. Pernahkah Pak Roy itu memegang yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? Ya, itu yang ditampilkan oleh Barreskrim kan? Itu enggak benar. Barreskrim aja enggak berani nampilkan yang asli, Pak. Rakyat, Pak. Oh enggak, Pak. Barreskrim aja enggak. Bapak membohongi rakyat. Tidak. Enggak boleh, Pak. Bapak enggak boleh bilang gitu. Boleh bilang gitu karena Bapak bohong. Itu contoh ya, bahwa dari pihak sana kan tidak mengakui lah
kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Barreskrim ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya. Ikuti aja proses itu tadi. Betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa sih. Kalau boleh 100 Pak, saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak pernah menyampaikan kan 100 tampilkan. Setuju. Saya itu setuju. Ya, setuju. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini nggak bikin bingung Pak, ini menjelaskan. Contoh itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan memang identik. ada, Ya, Bapak dengar nggak? 3 itu jelas Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan yang mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Barreskrim itu saya pegang. Loh iya. Ya, maksudnya kan aslinya dipegang gitu. Dari Pak Jokowi ngasih. Oke, aslinya mana sekarang? Rakyat nggak ada yang pernah pegang. Nggak ada yang pernah pegang. Itu kelihatan sekali kan memutar-putar balik. Sebenarnya kan proses ini yang Bapak juga pernah pegang. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Nggak ada yang pegang aslinya kok. Jelas nggak bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang kok ada. Loh iya jelas. Yang ditampilkan Barreskrim itu Pak. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Barreskrim bandingkan justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses gelar perkara khusus agar terbuka apa yang disampaikan Barreskrim. Nggak terbuka, kemarin nggak terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang dibandingkan? Tapi kata Pak Rianto tadi barusan nggak ada keharusan. Saya tidak menganggap yang penting karena beliau bukan perwakilan Barreskrim. Gelar perkara yang melaporkan beliau katanya kan kita jangan bohong. Yang melaporkan itu siapa? Beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang Pak dilaporkan sana itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Jutaan mata melihat kita. Seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Bang. Sabar Bang. Sabar Bang. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Saya ingin menjawab tadi pertanyaan tadi. Dikatakan tidak ada provokasi. Iya memang kalau yang dilaporkan kemarin Pak Jokowi itu kemana hanya pencemaran nama. Tapi polisi dengan melihat jejak-jejak digital yang ada, itu polisi bisa menyimpulkan ini ada nggak tindakan-tindakan yang termasuk dalam provokasi, tindakan yang termasuk dalam fitnah. Itu kalau memang itu ada, itu tidak menutup kemungkinan itu bisa dimasukkan di dalam pembuktian yang ada di Metro. Makanya saya bilang pembuktian di Metro itu ya di dalam rangka untuk membuktikan apakah Pak Jokowi itu dicemarkan gitu ya, itu pasti berjalan. Tapi bukti-bukti yang terkumpul itu kan lebih daripada itu, karena ada kan provokasi atau nggak percaya sama ini dan sebagainya. Itu penyidik bisa menarik kesimpulan, bisa saja dia bikin satu LP baru, termasuk tersangka baru, itu sangat mungkin gitu loh. Saya tidak menakut-nakuti. Ini saya ngomong sama publik ya. Inilah kira-kira begitu. Proses ini sudah on the right track, sudah pada hukum. Tinggal kita monitor nanti proses yang dilakukan oleh Polda Metro. Mudah-mudahan Polda Metro mau menerima saran saya, yaitu digelar, kalau gelar terbuka. Khusus ya. Masing-masing pihak dipanggil sehingga bisa ngelihat itu tadi. Jadi tadi nggak ada lagi komplain, wah saya nggak pernah lihat ijazahnya aslinya dan itu. Tidak harus di pengadilan untuk menyaksikan itu. Ini kasus ini kalau kita perdebatkan di media ini nggak akan selesai kalau kita masing-masing dengan argumentasi masing-masing. Sekarang kasus ini karena ini kasus pidana, maka jalurnya ya jalur pidana. Sekarang sudah pada jalur yang benar ini. Sekarang sudah ditangani di Polda Metro saya semua. Polda Metro saya adalah kewajibannya menampung semua bukti-bukti, ya baik dari Dokter Tifa lah, atau siapa lagi yang ngomong-ngomong itu mengenai bahwa itu nggak benar itu proses, sampaikan itu bukti-buktinya itu, termasuk yang diceritakan tadi itu apa tahun ini kedaulatan rakyat itu saksinya kalau perlu saya ajukan ke Polda Metro, ini yang menyatakan ini nggak benar gitu, majukan aja, itu. Terus kemudian bukti-bukti oleh Polda Metro 2 poin, 1 untuk membuktikan apakah ijazah itu palsu apa tidak.
yaitu yang memberatkan sampai meringankan ditimbang, itu masukkan di dalam berkas, semua harus ditulis supaya dibaca hakim. Yang satunya lagi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa apakah itu ada tindakan provokasi ataupun pencemaran nama ataupun apalah yang dituduhkan di situ. Ya. Saya sudah menyarankan pada Polda Metro supaya apa yang diinginkan oleh mereka itu diturutin, supaya nanti nggak keluar-keluar di luar. Menerangkan ini bahwa ini penelitiannya nggak benar, silakan aja ngomong. Sekarang ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki yang kurang-kurang kemarin itu. Yaitu kesempatannya satu, minta digelar. Silakan, itu hak, saya nggak keberatan, saya nggak ketakutan kalau ada gelar lagi sepanjang mereka mau menerima itu ya. Terus kemudian pemeriksaan di Polda Metro ditarik. Saya dulu yang bikin perkap penyidikan itu, jadi tahu kalau mengatasi kasus ini dari dulu saya udah menyatakan kalau kasus ini sebaiknya itu ditangani satu institusi. Yang dari Barreskrim ditarik ke Polda Metro atau Metro tarik ke Barreskrim. Nah, sekarang kan dari Jakarta Selatan tarik ke Metro, ya enggak? Karena kasusnya sama, itu buktinya sama, orangnya sama, saksinya sama, ngapain diperiksa dengan yang lain? Nanti kan menggunakan barang bukti kan sulit gitu ya. Jadi semua kan disita, barang buktinya disita. Pasti nanti Pak Jokowi jasanya juga disita juga taruh situ. Jadi tidak benar tuh kok. Hanya nanti di pengadilan saya sampaikan, enggak. Kalau saya sudah jadi barang bukti, ya sudah bisa diperiksa. Gitu. Oke. Ya, silakan. Gitu loh, jadi jangan dipelesetkan lagi nanti. Ya, saya setuju. Itu dianggap ini polisi masih beberapa waktu yang lalu kan yang saya tidak mau karena narasinya kayak gitu.